Shalom Bapak Ibu. Nats kita hari ini yang menjadi renungan buat kita tertulis dalam kitab Ratapan pasal yang kelima ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Engkau ya Tuhan bertahta selama-lamanya. Tahtamu tetap dari masa ke masa. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, kalau kita baca pasal yang kelima ini, merupakan pasal yang terakhir dalam kitab Ratapan, yang merupakan sebuah doa syafaat. Dalam syafaat Yeremia mengakui bahwa Allah yang telah memberikan hukuman kepada bangsa Israel atas ketidaktaatan mereka kepada Allah. Kalau kita baca mulai dari ayat 2 sampai ayat 18, Yeremia melukiskan bagaimana keadaan orang-orang Israel yang dibuang di negeri Babel, yang kemudian di nats ini diakhiri dengan sebuah doa dan pengharapan dan juga akan kemurahan Allah. Dalam doanya, Yeremia memohon agar Tuhan mengingat kondisi dan keadaan umatnya dalam masa pembuangan tersebut. Mereka sangat lelah karena sangat menderita akibat penganiayaan yang mereka alami yang diperbuat oleh orang-orang Babel kepada mereka. Yeremia mewakili isi hati bangsa Israel untuk menyampaikan segala keluh kesah bangsa tersebut kepada Allah dengan harapan supaya Allah mendengarkan seruan doa mereka. Dia bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan melupakan mereka dan mengapa mereka harus mengalami semua penderitaan dengan begitu lama. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yeremia menyadari semua penderitaan ini diakibatkan oleh pemberontakan mereka sendiri. Itu sebabnya ia berdoa kepada Allah supaya berkenan membawa umatnya kembali kepadanya dan memperbaharui kehidupan mereka seperti sebelumnya. Akibat dari pemberontakan mereka, bangsa itu menjadi kehilangan sukacitanya, kehilangan berkat-berkatnya, dan hidup sengsara, kehilangan kemakmurannya, dan hidup mereka seperti sebelumnya. Akibat dari pemberontakan mereka, bangsa itu menjadi kehilangan sukacitanya, kehilangan berkat-berkatnya, dan hidup sengsara, kehilangan kemakmurannya, dan hidup mereka menjadi miskin karena sudah menjadi budak di tengah-tengah bangsa Babel. Namun Yeremia memahami dan bangsa itu memahami satu hal yang pasti, bahwa Allah pasti akan mengingat dan mendengar seruan mereka atas penderitaan yang mereka hadapi, karena Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Pengasih, dan kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, dari pengalaman hidup bangsa Israel ini bisa menjadi sebuah pedoman di dalam kehidupan kita di masa kini. Setiap pelanggaran atau perbuatan dosa yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Allah pasti akan memiliki konsekuensi yang harus kita hadapi dan kita terima dari Tuhan. Kita terkadang sering lebih menonjolkan diri dan lebih mementingkan diri sendiri, mengutamakan ego kita ketimbang bertanya kepada Tuhan apa sebenarnya yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Sesungguhnya Allah menghendaki kita, umatnya, hidup dengan sejahtera, karena segala sesuatu itu bersumber daripadanya, sebab Allah sendirilah yang empunya. Akan tetapi kita sering lupa dengan semua itu, sehingga kita bertindak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, yang pada akhirnya membuat kita lelah sendiri. Terkadang kita sendiri yang membuat persoalan di dalam kehidupan kita, sehingga kita hidup di dalam penderitaan. Yesus telah datang dan menderita untuk kita. Semua itu Yesus lakukan
demi kemerdekaan kita umat manusia, dan sudah selayaknya lah kita mengucap syukur atas semua kebaikannya. Saudaraku yang terkasih, melalui renungan hari ini kita diajak untuk segera kembali ke jalan yang Tuhan kehendaki. Kita diajak untuk bertobat dan bersandar kepadanya. Kita diajak untuk berserah diri selalu kepada Tuhan dan menyanyikan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Dialah yang punya tahta dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga yang kami kenal dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Terima kasih juga buat renungan yang mengingatkan kami agar kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kuatkan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu, agar kami boleh menjadi anak-anak terang di hadapan Tuhan, agar kami boleh menjadi saluran berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Sepanjang hari ini kami serahkan segala pekerjaan kami, aktivitas kami, kehidupan kami hanya kepada perlindungan Tuhan saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.